4 orang anggota sindikat penipuan seleksi calon aparatur sipil negara, ASN, di Kemenkumham Jatim bermodus kenal orang dalam bernilai kerugian korban sekitar 7,4 miliar rupiah, ditangkap anggota unit 2 Subdit 2 Harda Bangtah di Treskrimum Polda Jatim. Tersangka bernama berinisial YH, 51 tahun, warga Bogor Selatan, Kota Bogor. Tersangka FS, 61 tahun, warga Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Kemudian, tersangka M, 52 tahun, warga Dumai Timur, Kota Dumai, Riau, dan tersangka N, 61 tahun, warga Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Korbannya berjumlah 103 orang dengan kerugian total sekian 7,4 miliar rupiah. Modusnya, tersangka berlaga sebagai orang dalam Kementerian ASN yang mengklaim dapat memasukkan para pendaftar menjadi ASN. Bahkan, para tersangka juga sempat membuat sebuah kartu nama dan berkas berisi nomor induk pegawai, NIP, ASN palsu, agar tampak meyakinkan di hadapan sejumlah orang korban yang mulai tidak sabar setelah menyetor uang ratusan juta rupiah. Wakil Direktur di Treskrimum Polda Jatim AKBP Peter Yanotama mengatakan, otak utama sindikat tersebut adalah tersangka YH. Karena, tersangka YH menemukan 20 orang para peserta seleksi ASN di lingkungan Kemenkumham Jatim yang telah dinyatakan gagal melalui jalur resmi. Para korban dibujuk oleh tersangka YH bahwa nama mereka dapat kembali dilolos dalam seleksi hingga menjadi seorang ASN seutuhnya. Namun dengan menyetorkan mahar uang, dengan total dari 21 orang tersebut, sekitar 1,384 miliar rupiah. Setelah mengetahui gagal, tersangka YH kembali berupaya membujuk para korban agar tidak melakukan aksi protes berlebihan dengan cara mengenalkan kepada 2 orang tersangka lainnya, yakni tersangka FS dan tersangka N. Kali ini tersangka YH memberi iming-iming bahwa kedua sosok rekannya ini merupakan orang dalam paling ampuh dalam meloloskan warga menjadi ASN. Apalagi, disebut-sebut oleh tersangka YH, bahwa kedua rekannya itu sebagai pegawai BPN dan Kemenak. Jumlah korban yang tergiur dengan akal-akalan korban mencapai 62 orang, dengan total kerugian tambahan sekitar 3,25 miliar rupiah. Hasilnya tetap, nama korban juga tak kunjung lolos menjadi ASN. Agar meredam emosi para korban, tersangka YH nekat membuat NIP palsu untuk 2 orang korban. Kendati demikian, sejumlah korban yang tak lagi dapat menahan kesabaran, mulai meluapkan emosinya menuntut pengembalian atas uang mahar yang telah terlanjur diberikan kepada para tersangka. Tak pelak tersangka YH kembali memutar otak, ia mulai meyakinkan kembali para korban melibatkan tersangka lain, yakni tersangka M. Di hadapan para korban, tersangka M disebut-sebut sebagai orang dalam yang lebih ampuh untuk menjadikan warga biasa sebagai ASN. Apalagi, sosok tersangka M di-branding sebagai ASN berpengaruh di lingkungan Kemenak. Ditambah lagi, uang mahar yang dibutuhkan tersangka M lebih murah dari biasanya. Kali ini, uang mahar yang terkumpul dari para korban mencapai 4,1 miliar rupiah, dan hasilnya pun tetap sama omong kosong. Para korban yang tak lagi dapat bersabar, dan ditipu kembali, akhirnya mulai menempuh jalur hukum sebagai jalan keluarnya. Para korban melaporkan para tersangka pada pihak kepolisian, pada Maret tahun 2023. Setelah serangkaian penyelidikan dan penyidikan dilakukan, akhirnya perkara hukum yang terjadi medio tahun 2018 dan 2019 silam itu, membuahkan hasil. Keempat orang pelaku dalam sindikat akal-akalan menjadi ASN lewat jalur orang dalam itu, telah ditetapkan sebagai tersangka, disinggung mengenai adanya keterlibatan oknum ASN asli dari pegawai kementerian terkait, berdasarkan pengembangan penyelidikan kasus tersebut. Peter menegaskan, hal tersebut tidak ada. Bahkan, keempat orang tersangka itu, juga bukan berstatus sebagai ASN ataupun pekerja kementerian tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.